Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. An Abi Humaidin radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwata Tabuk. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perang Tabuk. Tabuk itu sampai sekarang namanya juga Tabuk ya. Tabuk ditulis eta Latin nama. Provinsi di sebelah barat daya teh ka utarakeun di Saudi Arabia. Dulu Tabuk pangkalan militer Romawi. Kita kalau bicara Romawi jangan ingat AS Roma nya zaman Nabi mah. Romawi yang dimaksud Romawi pada zaman Nabi mah itu Romawi yang sekarang Turki. Karena Romawi yang sekarang AS Roma Lazio itu sedang ada dalam abad ke-8, sedang Dark Age, acan Renaissance. Ke majuna sesudah Renaissance baru Barat maju. Dulu masih gelap ya. Sebagaimana ada dalam film Robin Hood. Robin Hood itu kan dia diajari perang dan segala-galanya ke orang Turki ya. Baik film Robin Hood yang si Kevin Costner atau yang terbaru yang kemarin 2018 ya. Itu masih jujur ya, bahwa Barat itu terbelakang, Inggris itu terbelakang, kalah jauh sama Turki atau Romawi Timur. Dalam sejarah juga demikian. Dalam sejarah perang salib itu pasukan salib dari Romawi Barat mah teu make baju besi, teu make naon ya. Tapi kalau dari timur ini udah maju ya. Jadi pangkalan militer Romawi, dan Romawi itu dulu pusatnya di sekarang Turki, lalu Suriah, Palestina, mau disebut Israel mah ya, Yordania, Libanon itu dulu ngageblek Romawi Kristen. Suriah bahkan sampai hari ini bisa disebut 50-50 ya, setengahnya Kristen, setengahnya Islam. Masih banyak pemeluk agama Kristen di Suriah, termasuk nanti pangkalan militernya itu di Tabuk. Perang Tabuk ini sebagai imbas kekalahan perang Mu'tah ya, sama Mu'tah juga pangkalan militer Romawi yang dulu menyiapkan pasukan mau merangsek, mau masuk ke Madinah, lalu disambut oleh pasukan sahabat ya yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah, lalu Ja'far bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Al-Harisah, dan berakhir di Khalid bin Walid, karena yang tiga ini gugur ya. Dan menang ya, meskipun ayalah dina YouTube oge perang Mu'tah kolosal gitu, kayak perang Badar, hampir kalah tapi kemudian berbalik menang. Nah, atas kekalahan itu pasukan Romawi menyiapkan lagi pasukan di Tabuk ya. Dan sekarang Nabi SAW bukan mengirim pasukan lagi, tapi langsung memimpin. Dan ini yang jadi sababun nuzul surat At-Taubah ya. At-Taubah itu mengapa peureus pisan gitu. Ngabolekerkeun, membukakan aib orang-orang munafik. Karena memang perang Tabuk itu fisaatil usroh, di saat paceklik ya, mau panen udah paceklik lama, ibarat nama ya nama
baru selesai dari pandemi ya, kerame deui dagang pariwisata teh kudu jihad ya, berat itu. Nah, siapa yang ikut dengan Nabi itu sah sebagai sahabat, siapa yang tidak ikut dengan Nabi itu sah sebagai munafik. Itu di perang Tabuk. Dan meskipun perangnya tidak jadi karena pasukan Romawi mundur, dengar Nabi memimpin pasukan, kemarin saja dipimpin ku Khalid bin Walid yang nggak mampu mengalahkan, apalagi sekarang turun dengan nabinya. Kalau Nabi turun berarti semua kaum muslimin turun, nggak ada perwakilan lagi. Namanya juga ghazwah, bukan syariah. Kalau syariah cukup Nabi mengirimkan batalion, misalkan ya 10 batalion, nabinya nggak turun. Tapi kalau Nabi turun berarti semua pasukan turun, karena haram. Nabi ikut perang lalu kaum muslimin ada yang tidak ikut perang, haram. Itulah mengapa dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan umatku, aku ingin selalu perang. Kalau Nabi selalu perang atau umat Islam semua harus turun ikut perang. Makanya Nabi pilih-pilih mana perang yang Nabi pimpin, mana yang tidak. Kalau Nabi perang selalu, laki-lakinya semua wajib ikut perang, dan itu tentu memberatkan. Nah, perang Tabuk ini ketika Nabi datang ke Tabuk sampai tinggal 20 hari di Tabuk, itu juga sering dibahas dalam hadis-hadis tentang safar. Nabi selama itu qasar. Nah, di luar 20 para sahabat ambil fikih, kalau kita mau datang ke satu tempat lalu kemudian lebih dari 20 hari, itu dikategorikan mukim, kayak santri-santri yang sedang nginep di sini ya. Saya cenah abdi sapar mukim da maneh mah 3 tahunan lain 20 hari, lebih dari 20 hari. Nanti cenah kalau pulang ke Sukabumi, ke Tasik gimana nya, mukim da balik moal nyebut indit ke Sukabumi moal ya. Deka mana mau pulang ke Sukabumi kan gitu, mau pulang ke Tasik. Jadi kamu mah cete mukimnya 2, seperti yang punya istri 2 ya, kadia mukim, kaditu mukim. Nah, di Cianjur, di Garut itu sapar ya, karena dalam perjalanan. Itu hadis-hadisnya tentang perang Tabuk. Fataina Wadil Qura, kami datang ke Wadil Qura ya. Wadi itu lembah, Al-Qura itu perkampungan, nama tempat ya di Tabuk. Ala hadiqatin limra'atin, di satu kebun milik seorang perempuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhrusuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sok cenah taksir, kira-kira ini buahnya turunnya berapa kilo, berapa kintal. Fakhorosnaha, lalu kami menaksirnya. Wa khorosoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrota ausuk, Rasulullah pun menaksir, kata Rasul, ini jatuhnya 10 wasak. 5 wasak itu kan 6 kintal. Jadi kalau 10 wasak berarti 12 kintal. Kurma ini mau jauh cenah 10 wasak 12 kintal. Tapi untuk transaksi realnya harus dihitung nyaan ya, dihitung betul sesuai timbangan. Taksir itu diperbolehkan dalam memungut zakat. Jadi dalam memungut zakat mual mungkin nunggu dulu ya, itu boleh ditaksir, tapi kata Nabi kurangi 1/3. Misalkan menaksir 10 wasak, maka nanti yang dihitungnya jangan dihitung 10 wasak yang keluarkan zakat itu, tapi jadinya 7 wasak. Turuhsoh dalam zakat mah boleh ditaksir. Tapi dalam jual beli mah
itu harus real. Ditaksir boleh tapi sebagai bai salam. Salam itu jual beli uang di muka. Nanti udah real ditimbang. Kalau misalkan contoh ini jatuhnya 10 wasak, udahlah 10 juta. Kalau ternyata 9 wasak berarti petani mengembalikan 1 juta. Kalau ternyata 11 wasak berarti si pedagang tambah 1 juta. Kecuali sesuai kesepakatan. Udahlah ini ditaksir 10 wasak 10 juta. Kalau kurang atau lebih 1 wasak bonus ya. Tapi namun lebih dari 2 wasak hitung-hitungan ya. Boleh kalau misalkan tanya 9 wasak ya udah bonus tuh buat petani. Kalau ternyata jadinya 11 wasak ya itu bonus buat pedagang ya. Karena kan nih di coke tanya para pedagang caringin ya di Andir buah-buahan sayuran itu kebanyakan uang di muka karena petani butuh modal ya. Dan itu diprediksi ini kebun ini keluarnya kira-kira berapa, bayar dulu di muka. Tapi tetap ya untuk real nanti transaksinya harus real ya, nggak boleh gambling ya. Nah 10 juta 10 wasak ternyata hasilnya 15 wasak tuh merugikan petani. Kan jual beli itu harus antarodin, saling merelakan. Jangan ada yang menggajal, aduh aing macen tahu begini mah ya, jangan dikasih harga 10 juta 15 juta. Itu jangan ada aduh-aduhan ya, nggak boleh. Kalau ada aduh-aduhan dalam hati nggak akan berkah ya, perdagangannya. Jadi meski demikian kata Nabi silakan hitung ulang hatta narji'a ilaik, hingga kami pulang kepadamu insyaallah. Nah ini biasa ya adab, jangan lupa mengucapkan insyaallah. Ini buat apa ya? Tentu buat konsumsi perang ya, kan pasukan Tabuk banyak ya, sampai ribuan. Fantolakna hatta qadimna Tabuk, kami pun pergi hingga datang ke Tabuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, satahabbu alaikumul lailah rihun syadidah, pasti akan bertiup malam ini kepada kalian angin yang besar. Ini tentu mujizat ya, lain artinya Nabi dukun ya, Nabi itu tentu taunya dari wahyu. Falam yakum fiha ahadun minkum, jangan ada yang berdiri ke kabawa ku angin ya. Tidur atau nyakumawe lah ya, posisi yang aman dari terjangan angin. Telungkup atau duduk ya, berkerumun. Faman kana lahu ba'ir, yang bawa unta, fal yashudda iqalahu, sing pageuh cenah ya, yang kuat mengikatnya. Fahabbat rihun syadidah, malamnya betul saja ada angin yang besar. Faqama rajulun, ada seseorang yang memberanikan diri berdiri. Fahamalathu rih hatta alqathu, maka dia terbawa angin sampai terlempar bijabalai Toyi, di antara 2 gunung Toyi. Itu gunung yang ada di Tabuk. Jadi poho meureun naonnya atawa nangtang cing cenah berdiri, wah langsung kabawa ku angin ya. Angin di padang pasir itu kan dahsyat ya, sebagaimana kita lihat-lihatlah di film-film tentang padang pasir. Itu bisa mengubah pasirnya, pasir teh bukit jadi bukan bukit, yang bukan bukit jadi bukit. Makanya syarat hijrah itu bagi orang yang tahu jalannya. Kenapa? Karena jalan zaman itu tepuguh ya, instingnya harus kuat. Kalau nggak kuat bisa nyasar. Harusnya ke Madinah, ya udah ke Mesir gitu. Karena belum ada jalan aspal, kok mau Google Map cuma aya. Jadi dulu jalan itu
bisa berubah-ubah tergantung angin. Dan kalau angin besar ya kayak di laut saja, kalau angin besar kan itu bisa membawa ombak. Di Indonesia itu kata pelaut rata-rata 5 meter. Wah, tuh 5 meter emang amun di Jerman itu sampai 50 meter di laut-laut lepas. Di Indonesia kan kepulauan, jadi ombaknya tidak akan terlalu besar, anginnya besar. Wajah Rasulullah binil Alma, datang utusan dari Ibnul Alma, sahibi Ailah, penguasa Ailah. Ailah sampai sekarang juga namanya Ailah. Ya. Ini kalau sekarang masuknya wilayah Yordania. Kalau Tabuk itu provinsi Saudi Arabia sebelah barat yang dekat dengan Yordania perbatasan. Kalau Ailah sekarang masuk wilayah Yordania. Dan sebagiannya sudah dicaplok ke Israel ya di perang Arab tahun 70-an ya. Namanya Eilat ya. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kitab, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa surat dari penguasa Ailah ya, satu daerah yang dipimpin oleh seorang penguasa di sana. Wahda lahu baghlatan bayda, dan memberikan hadiah bigol yang putih. Bigol itu peranakan kuda keledai. Ya, kuda keledai dikawinkan itu anaknya bigol. Faqataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahda lahu burdan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membalas, menulis surat kepadanya dan menghadiahkan untuknya burdan, sorban ya, selendang atau semacam jubah jas. Ini maksudnya penguasa Ailah berdamai ya, tidak ingin diperangi dan tidak akan memerangi ya, maka dari itu ngirim surat, ngirim hadiah. Rasulullah pun begitu, balas ngirim surat dan ngirim hadiah. Ini jadi dalil boleh kita menerima hadiah dari orang kafir. Jadi lamun aya si engko nya, si enci atau non muslim lainnya yang memberi ke masjid, nggak apa-apa, terima aja sebagai hadiah. Bahkan dibalas pun hadiahnya boleh, asal kaitannya kaitan keduniaan. Kalau hadiahnya terkait Imlek, jangankan dari orang Kristen, tidunungan non muslim wege nggak boleh. Terkait Natal, kenapa? Karena itu terkait peribadatan. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, nggak boleh. Kalau kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau ini kaitannya duniawi, ngasih hadiah biasa boleh, saling berkirim hadiah dengan orang kafir. Apalagi konteksnya ini ingin berdamai ya. Karena memang hadiah itu kan tujuannya untuk saling mencintai. Kita bertetangga dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, Buddha, boleh saling memberi ya. Agar saling mencintai, saling menghormati. Summa aqbalna, lalu kami berangkat hatta qadimna Wadil Qura, hingga datang ke Wadil Qura. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah, balik lagi kan ke Wadil Qura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya lagi ke perempuan yang tadi an hadiqatiha, tentang kebunnya. Kam balagha samaruha, gimana jadinya, ada berapa buahnya? Kata perempuan itu asyratu ausuk, iya cenah bener Rasul 10 wasak. Jadi prediksi Rasulullah tepat ya. Ini pas pulangnya ya, karena kan bagaimana tadi disinggung, ini datang ke Tabuk, pasukan Romawinya udah nggak ada, lalu ada penguasa Ailah ngirim surat ngajak berdamai. Nabi sempat tinggal 20 hari di Tabuk, dikosor ya sholatnya. Nah karena udah pasti nggak terjadi perangnya, pulang lagi, nyimpang lagi ke Wadil Qura. Ada berapa cenah?
kurma teh ada 10 wasak, lalu dibelilah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni musri'un, saya akan bersegera pulang. Isra' akan cepat-cepat. Faman syaa minkum falyusri' siapa yang mau di antara kalian bersegera pulang, mari bersegera pulang. Wa man syaa falyamkuth, yang masih betah silakan, mau diam di sini dulu, istirahat dulu silakan. Karena perangnya sudah selesai. Fakhrajna, kami pun kemudian keluar dari Wadil Qura, ya, singkat cerita kan perjalanannya pasti lama, ya. Hatta asrafna 'alal Madinah, hingga asrafa itu naik ke atas dan melihat Madinah gitu. Jadi mulai nama di Tonggo, udah sampai Tonggo, atau mun di Bandung mah di Padalarang atau di Soreangna nuluhur katingali ban ke Bandung, ya. Atau di Punculut lahnya, udah sampai Punculut pan kelihatan Bandung. Faqala, kata Nabi, hadhihi Tobah, inilah Tobah. Tobah itu dari Thayyib, inilah kota yang baik. Wa hadza Uhud, dan ini adalah Uhud. Di Uhud itu di perbukitan Madinah. Wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, dan ini adalah gunung yang yang dia mencintai kita dan kita pun mencintainya, ya. Saya masih ingat, ya, dulu pertama kali almarhum Ustaz Tang Mukhtar ibadah haji, ya, lalu beresnya pengajian di Al Furqon, itu beliau menceritakan ini Uhud, Badar, ya. Kenapa kita harus mengunjungi? Ya karena kita harus mencintai Uhud, ya, harus datang mengunjungi, ziarah. Ini hadisnya, kalau kita tidak mencintai Uhud berarti kita tidak sunnah Nabi SAW. Ini bagian dari hadis Nabi, la tushaddur rihal illa li thalathati masajid. Salah seorang ustadz di Persis, ya, sampai memfatwakan haram rihlah, ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, rihlah itu hanya ke 3 tempat, di luar itu mah nggak boleh, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al Masjidil Aqsa. Anu rihlah ka Pangandaran teh bid'ah berarti. Ka kebun binatang bid'ah, ya. Tapi bid'ahna insya Allah bid'ah hasanah. Duniawi, ya, boleh. Hanya maksud hadis itu bukan berarti tidak boleh rihlah, kan? Tidak boleh dipaksakan rihlah kecuali ke 3 tempat. Jadi boleh, tapi jangan memaksakan, jangan mementingkan. Ari ka Pangandaran mentingkeun, ya, ari ka Jogja mentingkeun. Ketang da Pangandaran Jogja mah teu salepel. Ini mah artis-artis ari ka Singapura mentingkeun, lebaran ge di Amerika, nya, di Jepang. Ari ka tanah suci meni hese. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi bukan berarti haram rihlah, cuma kalau mau mementingkan, memaksakan, itu harus ke 3 tempat. Bahkan guru saya Ustaz Ahmad Najib itu sampai menyengajakan nabung anate hayang kal Aqsa cenah bisi kaburu kolot. Nah Ustaz, apa dina hadis na kudu maksakeun. Ribu-ribu oge pisanon mahal, ya, harus izinnya kan dari Israel kal Aqsa mah. Da Palestina mah kan belum diakui negaranya ku PBB yang sudah diakuinya Israel. Jadi minta pisah ke Israel dan sebagainya. Itu berdasarkan hadis-hadis yang semacam ini. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna khairu duwaril ansor, sesungguhnya perkampungan Ansor yang terbaik Daru Banin Najjar, perkampungan Bani Najjar, ya. Jadi dulu nama perkampungan di Madinah itu tergantung siapa yang ngababakna.
Ya, kalau yang ngababakna membukanya Najjar, nah otomatis kan anak cucunya tinggal di sana disebut Bani Najjar. Samalah dengan kita babakan Ciparai karena nu ngababakna orang Ciparai, babakan Tarogong karena nu ngababakna orang Tarogong Garut, babakan Ciamis ya. Nu ngababakna siapa? Sumadar Bani Abdul Ashal, kemudian perkampungan Bani Abdul Ashal. Sumadar Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, lalu perkampungan Bani Al-Haris bin Al-Khazraj. Sumadar Bani Sa'idah, kemudian kampung Bani Sa'idah. Bani Sa'idah ini yang dijadikan baiat oleh Abu Bakar ya. Abu Bakar kan dibayatnya di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah itu aula Bani Sa'idah. Wa fi kulli duwaril ansor khair, dan di setiap perkampungan Ansor itu baik, cuma yang terbaik Bani Najjar. Siapa Bani Najjar ini? Ini adalah nenek Nabi Salma. Ya, namanya Salma, istrinya Abdul Muttalib, orang Bani Najjar. Makanya Nabi SAW itu ketika datang ke Madinah itu datangnya ke Bani Najjar ya. Dan dulu ketika ayah Nabi sakit sampai meninggal itu diurusnya di Bani Najjar ya. Sampai meninggal dikuburkannya juga di sana. Yang Nabi nanti kemudian ziarah kan di usia berapa, 6 tahun. Pulangnya ibunya meninggal dunia juga ya di Madinah. Itu Bani Najjar. Jadi ada silsilah Abdul Muttalib dulu menikah dengan orang Bani Najjar. Yang kedua, karena memang belanya ke Nabi itu lebih dari yang lain. Ya. Tadi ya, ketika Nabi datang ke Madinah kan, Nabi membiarkan untanya istirahat di mana? Ternyata istirahat di Bani Najjar. Lalu kata Nabi, "Hei Bani Najjar, ini lahan kita beli buat masjid." Tapi kata Bani Najjar, "Nggak usah dibeli, silakan diwakafkan saja." Wow, tete sodakoh paling utama kan wakaf itu. Kita rasakan sekarang. Nggak bangun mah kasarnanya, tapi tentu bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah tanya, tinggal ngada gua nyicil kan bisa dituntut ai meuli tanah mah sok hayang digebrokeun wae, jarang nu dituntut, dan mahal ya, lebih mahal beli tanahnya. Ini yang di sekitar gang madrasah saja yang datang ke kita udah banyak, ada 3. Rata-rata hargana nya anu 10 tumbak wae nawarkeunna 1,8 M. Pan lamun make tori Bani Najjar lah tuh jeung dijual ke pasantren, mending wakafkeun. Tapi kan berat tuh. Terus yang 2 tumbaknya nawar 2 tumbak, 15 tumbak menawarkan biasanya kalau ke pasantren 2,5 M. Jadi mahal. Wakaf itu sodakoh yang paling berat, dan Bani Najjar mampu mengamalkannya. Sok urang oge ieu di dia dalam diwararakapkeun ya, yang tidak terpakai tentunya ya, yang banyak ari abdi mah dari mana hiji-hijina, yang banyak rumahnya yang tidak terpakai udahlah wakafkeun misalkan. Itu sangat bermanfaat buat memperluas sarana ibadah, sarana pendidikan umat. Kemudian falahikona Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Ubadah bertemu dengan kami, kata Abu Said. Sa'd bin Ubadah ini yang dibaiat sebagai khalifah sebelum Abu Bakar di Bani Sa'idah. Jadi Sa'd bin Ubadah ini pemimpin kaum Bani Sa'idah. Faqala Abu Said, kata Abu Said, alam taro anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyara duwarul ansor. Kamu tahu, kata Abu Said, Anda tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih-milih kampung Ansor, faja'alana akhiron, lalu kita dijadikan yang terakhir cenah sesudah Bani Najjar, Bani Abdul Ashal, Bani Laris, kok kita yang terakhir Bani Sa'idah.
Fadraka Sa'dun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khayyarta duwarul ansor. Kenapa Anda memilah-milah perkampungan Ansor? Faja'altana akhiron. Lalu Anda menjadikan kami yang terakhir, derajatan nu kaopat. Faqala, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaisa bihasbikum an takuna minal khiyar. Kan sudah cukup tadi saya katakan semua kampung Ansor itu baik. Ya masalah ada yang lebih baik itu mah tuh jangankan manusia biasa, nabi saja tilkar rusulu fadalna ba'dahum ala ba'din. Nabi-nabi saja enggak sama, ada yang lebih baik dibanding yang lainnya. Ini dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memasukkannya dalam bab gibah dan namimah sebagai contoh gibah yang dibolehkan. Kenapa yang dibolehkan? Ya kalau kita ngobrol ya misalkan pian Al-Furqan itu lebih baik dari pian At-Taubah, tong kasinggung misalkan contoh. Jadi aipek teh kadengi ku pian cenah ustad meuni ngabanding-banding abdi cenah jeung batur. Enggak usah sakit hati, maksudnya bukan menghina, tapi dua-duanya juga bagus, pekerja keras. Itu pada eta aden kalem. Jadi model yang begitu itu bukan gibah yang tercela ya, tapi tentu harus tetap diungkapkan kelebihan semuanya. Kayak di ayat yang kemarin, wa ma yastawil la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Beda. Enggak sama yang mujahid dan yang tidak jihad. Tapi kata Allah wa kullu wa'adallahu husna, dua-duanya juga baik. Jadi kita kalau saya ditanya, Ustaz ini bagusnya siapa ya, santrinya yang mana? Nah ini begini, kalau ini kurang, tapi dua-duanya juga baik. Nah harus ada begitunya. Dan yang kebetulan mendengar di belakang nggak usah sakit hati, itu mah bukan gibah yang haram. Yang kedua namimah. Namimah itu apa? Namimah itu mendengar pembicaraan si A-nya nggak ada, lalu disampaikan ke si A. Itu namimah, ngadu domba bahasa orang. Ya misalkan kayak tadi, saya membandingkan pian At-Taubah dan pian Al-Furqan. Kedengaran sama Amrul, bejakeun ke pian Al-Furqan. Cenah Ustaz cenah menomor duakan kamu misalkan. Lebih bagus pian At-Taubah. Nah itu Amrul sudah melakukan namimah, haram secara hukum asal. Tapi Abu Usaid itu datang ke Sa'ad bukan untuk namimah yang haram. Maksud Abu Usaid, kita tanyakan kenapa kita masih kurang baik, apa yang harus kita lakukan agar menjadi lebih baik. Jadi tujuannya untuk menjadi lebih baik, bukan untuk menghasut. Tapi kalau Amrul, ya tuh cenah Ustaz ternyata di belakang berani gini, wah eta mah geus goreng niat ya, itu namimah yang begitu haram. Tapi kalau dikonfirmasi, sok atuh konfirmasi ke Ustaz gimana caranya biar menjadi lebih baik lagi, ya itu mah nggak apa-apa ya. Jadi namimah juga sama, ada yang diharamkan, ada juga yang dihalalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.